Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah ibu, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yang ibu banggakan, bertemu lagi dengan ibu walaupun tanpa tatap muka dalam materi sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Sebelumnya perlu ibu sampaikan, apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf? Yaitu sumber-sumber fikih selain daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemarin kita sudah membahas bahwa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas itu merupakan sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Kenapa dikatakan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati? Disebut mukhtalaf atau diperselisihkan atau tidak disepakati karena tidak semua mujtahid menjadikan sumber-sumber ini sebagai rujukan dalam berijtihad. Apa saja yang termasuk dalam sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati atau diperselisihkan? Di antaranya adalah istihsan, istishab, maslahah mursalah, urf, saddud dari'ah, syar'u man qoblana, dan madhab sahabi. Baiklah anak-anakku, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah istihsan. Apa yang dimaksud dengan istihsan? Istihsan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Sedangkan menurut ahli usul, istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar-samar. Atau dari ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus, karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Jadi yang dikatakan istihsan itu adalah seorang mujtahid, dia meninggalkan hukum dari qiyas yang sudah jelas kepada qiyas yang samar. Atau dia berpindah dari hukum yang umum kepada hukum yang khusus karena ada dalil atau alasan yang dianggap oleh mujtahid itu lebih kuat. Kemudian ada berapa macam-macam istihsan? Seperti tadi sudah dijelaskan dalam pengertiannya, ada dua macam istihsan. Yang pertama adalah menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya, wanita yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas. Menurut pandangan qiyas, kita ketahui bahwa wanita haid itu dikiaskan kepada junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang yang dalam keadaan junub artinya adalah orang yang sudah melakukan hubungan badan suami istri tapi dia belum melakukan mandi wajib, dia itu haram membaca Al-Quran. Maka orang haid yang dalam keadaan tidak suci juga haram membaca Al-Quran. Sedangkan menurut pandangan istihsan, haid itu berbeda dengan junub karena haid itu waktunya lama, sedangkan junub itu waktunya sebentar. Maka menurut pandangan istihsan, wanita haid itu sehingga tidak dapat melakukan ibadah dan tidak mendapat pahala, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat. Sehingga mujtahid yang menggunakan istihsan berpendapat wanita yang sedang haid, maka dia boleh membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Contohnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Kita ketahui bersama bahwa menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dia dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Karena dianggap ini merupakan darurat dan merupakan kepentingan untuk pengobatan. Contoh lain, istihsan misalkan adalah jual beli salam atau pesanan. Kita ketahui bahwa dalam rukun jual beli itu harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, kemudian juga ada ijab qabul. Sementara ketika melakukan jual beli salam atau pesanan, seperti kita biasa melakukan jual beli online sekarang misalkan,
maka barang itu tidak ada. Kita tidak melihat pada saat transaksi. Sehingga itu tidak melengkapi rukun daripada jual beli. Akan tetapi menurut pandangan istihsan, ini boleh dilakukan. Dengan anggapan bahwa ini memang sudah menjadi tuntutan, sudah menjadi kebutuhan sekarang ini, asalkan barang-barang yang diperjualbelikan itu, yang dipesan itu jelas jenis barangnya, kadarnya, ciri-cirinya, dan sebagainya. Kemudian, air sumur yang kejatuhan najis, maka tentu saja menjadi najis air itu. Tapi menurut pandangan istihsan, ketika sudah dibersihkan karena darurat, maka bisa air itu setelah dikuras, maka sumur itu bisa dipergunakan kembali. Kemudian contoh lain misalkan, kaidah umum tidak boleh memandang wanita yang bukan mahramnya, karena itu bisa mendekati kepada zina. Akan tetapi menurut pandangan istihsan, jika seseorang akan menikahi atau dia akan menikahi seorang wanita, maka dia diperbolehkan untuk melihat wanita itu untuk lebih meyakinkan dirinya supaya bisa menjaga nanti kekekalan rumah tangganya karena ada rasa suka di antara keduanya. Nah, itu adalah istihsan. Kemudian apa yang menjadi dasar hukum istihsan? Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18, Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Lalu dalam Quran surat Az-Zumar ayat 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18 tadi, para ulama yang memakai istihsan menegaskan bahwa pujian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut para mujtahid yang menggunakan istihsan juga berpendapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 55, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujah. Nah, ini adalah yang dijadikan dasar oleh para mujtahid yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Kemudian siapa saja ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum? Yang pertama, Jumhur Malikiyah, jumhur itu mayoritas, artinya mayoritas dari kalangan Malikiyah, dan Hanabilah menetapkan bahwa al-istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah. Hujah itu adalah pegangan untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nas. Dan menurut ulama Hanafiyah, menggunakan al-istihsan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas khafi atau berdalil dengan istislah. Istislah itu ya untuk kebaikan, kesemuanya ini dapat diterima. Nah, ini yang menggunakan. Kemudian ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i dengan kaulnya yang masyhur, bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Seperti tadi misalkan, kasus wanita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid, menurut mereka para mujtahid yang menggunakan istihsan itu membolehkan.
Tapi kalau menurut ulama Syafi'i tetap tidak boleh, itu menggunakan hawa nafsu. Wanita yang memang kodratnya dia dalam keadaan haid, dia tidak boleh membaca Al-Quran, maka dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetap tidak boleh, sekalipun haid itu waktunya lama, ya memang harus diterima, seperti itu hukumnya. Tapi bagi mereka yang menggunakan istihsan, tidak bisa disamakan. Wanita boleh membaca karena haid itu waktunya lama. Jadi begitu, makanya kenapa ini termasuk sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau diperselisihkan. Karena ada yang menggunakan dan ada yang tidak. Sumber hukum Islam yang kedua yang tidak disepakati adalah maslahah mursalah. Apa yang dimaksud dengan maslahah mursalah? Menurut bahasa, maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah itu merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, ulama usul, secara istilah maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara datang untuk mengajuinya dan menolaknya. Jadi, maslahah mursalah ini adalah penetapan hukum yang dianggap ini adalah akan membawa kebaikan, menghindarkan kemadharatan kepada manusia karena memang tidak ada dalil yang menolaknya. Begitu. Siapa saja ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum? Yang pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik membolehkan berpegang kepada maslahah mursalah. Yang ketiga, ini menurut Ibnu Burhan dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, kata Ibnu Burhan, apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara, artinya sesuai dengan dalil umum atau dalil-dalil khusus yang sudah ditetapkan oleh syara, maka boleh berpegang kepadanya. Jadi di sini ada 3 pendapat. Apa saja yang menjadi syarat-syarat maslahah mursalah? Para ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah sebagai sumber hukum hati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak memberikan peluang penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Karena itu ulama memberikan syarat bagi orang yang berpegang pada maslahah mursalah. Jadi tetap harus berdasarkan kepada syariat. Yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan yang dimaksud. Penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak madorot. Jadi benar-benar menetapkan hukum itu karena memang ada manfaatnya dan tidak memadorotkan. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak madorot dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau jiwa atau ijma, Apa saja contohnya maslahah mursalah? Misalkan, di dalam syariat tidak ada ketetapan pencatatan pernikahan, tidak ada buku nikah. Nikah itu memenuhi segala rukunnya, ya sudah sah. Nah, akan tetapi pemerintah menetapkan bahwa harus ada pencatatan pernikahan, harus ada buku nikah. Nah, ini adalah menurut pandangan maslahah mursalah. Tujuannya untuk gugatan perkawinan, misalkan kalau terjadi sesuatu untuk bercerai, itu harus buktinya itu ada buku nikah, baru bisa menggugat. Kemudian kewajibannya memberi nafkah, dasarnya adalah itu. Kemudian juga untuk pembagian warisan dan sebagainya. Kemudian misalkan syariat menetapkan batasan usia pernikahan, dalam syariat tidak ada batasannya. Adanya adalah perempuan sudah balik dan laki-laki juga ketetapannya adalah perempuan dan laki-laki sudah balik, maka dia boleh untuk menikah. Nah, akan tetapi pemerintah mengatur usia perkawinan ini dalam Undang-Undang Perkawinan, laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan pasangan. Dikhawatirkan kalau masih terlalu muda,
maka tidak bagus untuk kesehatan, misalkan untuk rahim wanita dan sebagainya. Kemudian fatwa MUI tentang menetapkan label halal pada kemasan makanan dan minuman. Nah, ini juga merupakan contoh maslahah mursalah, sesuatu yang ditetapkan, hal yang baru yang dianggap bahwa ini bisa mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan dan menolak kemadorotan. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Contoh lainnya misalkan ditetapkannya penjara. Ya, ini juga dianggap bahwa penjara ini efektif untuk memberikan efek jera kepada manusia yang melakukan pelanggaran. Nah, sumber hukum Islam yang ketiga yang tidak disepakati adalah istishab. Apa yang dimaksud dengan istishab? Istishab itu menurut bahasa artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah, istishab itu adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Jadi yang dikatakan istishab itu adalah tetap berpegang kepada hukum yang lama, yang lalu, yang lampau selama belum ada dalil yang merubahnya. Begitu. Kemudian ada berapa macam-macam istishab? Istishab itu ada 4 macam. Yang pertama istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara. Jadi memang syara tidak menetapkan dan juga akal juga tidak mengatakan itu. Contohnya, sholat yang ke-6 itu tidak ada. Diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Akal kita mengetahui bahwa sholat yang ke-6 itu hukumnya tidak wajib, meskipun syarat tidak menegaskannya. Karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Jadi manusia tidak wajib melakukan sholat ke-6 dan berlaku sepanjang masa. Jadi karena tidak ada dalil yang menyuruh kita sholat itu 6 kali, maka tentu saja akal kita mengetahui bahwa sholat yang ke-6 itu ya tidak wajib, karena memang hanya 5 kali begitu. Yang kedua, istishab umum atau nas sampai datang dalil yang berubahnya berupa mukhasis atau nasih. Jadi tetap berpegang kepada dalil umum atau nas sampai datang dalil yang menghapusnya atau merubahnya. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Contoh, dalam ayat Al-Quran, hukum mewaris seorang anak itu mendapat bagian dari orang tuanya. Hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang menghususkannya. Kita ketahui bahwa seorang anak itu berhak mendapatkan harta dari orang tuanya. Tapi dalam hadis dikatakan bahwa pembunuh tidak mendapat bagian waris. Nah, jadi setiap anak itu dapat warisan dari orang tuanya. Namun apabila seorang anak itu statusnya sebagai pembunuh orang tuanya, maka dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Jadi hukum yang pertama, yang awal anak berhak mendapatkan warisan itu terhapus oleh dalil yang memang ada, yang menyatakan bahwa anak yang membunuh orang tuanya maka dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Yang ketiga, istishab hukum yang ditunjukkan oleh syara, tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contoh, seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah. Dan hukum halal terus berlaku selama tidak ada hukum yang merubahnya. Misalnya talak, fasa, dan sebagainya. Jadi selama dia sudah menikah, jelas sah, berarti dia menjadi pasangan suami istri. Halal hubungan mereka. Kecuali ada hukum baru. Misalkan bercerai, ya digugat cerai, misalkan ya talak, fasa, baru itu bisa merubah status hukumnya. Kemudian yang keempat, istishab karena ijma atas sesuatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan atau khilaf. Contohnya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sholat dengan tayamum, kemudian saat sedang sholat tiba-tiba dijumpainya air, maka sholatnya batal. Berdalilkan istishab terhadap sahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air. Nah, hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil bahwa melihat air membatalkan sholat.
Sedangkan masalah ini diperselisihkan di antara para ulama. Menurut sebagian ulama, istishab seperti ini tidak dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Nah, jadi masalah orang yang dia sudah sholat karena tidak menemukan air dengan cara tayamum, maka ini rujukannya ada di dalam hadis. Kita ketahui dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ada 2 orang pria keluar melakukan safar, lalu datang waktu sholat. Ketika itu keduanya tidak mendapati air. Akhirnya mereka bertayamum dengan tanah yang suci. Kemudian mereka sholat. Masih di waktu sholat, mereka pun mendapati air. Salah satu dari mereka mengulangi sholat dengan berwudu. Yang lainnya tidak mengulangi sholatnya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian mereka pada beliau. Lantas, mendengar cerita itu, beliau bersabda pada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah menjalani sunnah dan sholatmu sah, kata Rasulullah. Artinya, Rasulullah mengatakan orang yang tidak mengulangi sholatnya karena dia mendapati air dan dia sudah sholat dengan bertayamum, berarti sah, sholatnya itu adalah sah dan dia telah menjalani sunnah. Lalu bagaimana sabda beliau terhadap orang yang mengurangi sholatnya? Kata Rasulullah, engkau mendapatkan 2 pahala. Nah, sehingga di sini tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi perbedaan atau perselisihan pendapat di antara yang menggunakan istishab dengan yang tidak. Kemudian, siapa ulama yang menerima dan siapa yang menolak istishab sebagai sumber hukum? Yang pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Ulama Hanafiyah yang kedua berpendapat istishab itu dapat menjadi hujah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Sedangkan pendapat yang ketiga, ulama mutakallimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Nah, ini adalah perbedaan pendapat di antara mereka tentang istishab. Contoh lain, misalkan adalah orang yang sudah wudu, dia ragu apakah dia batal atau tidak. Nah, menurut pandangan istishab, dia itu dikatakan dalam keadaan punya wudu atau tidak batal wudunya. Kenapa? Karena keraguan menurut istishab itu tidak dapat membatalkan keyakinan. Sehingga menurut yang menggunakan istishab berpendapat, ya sudah, karena dia sudah wudu, dia takut batalnya itu kan dalam keadaan ragu, tidak yakin, maka berarti dia tetap dalam keadaan punya wudu, begitu ya. Sementara yang tidak menggunakan istishab, ya berarti karena dia ragu, dia harus wudu kembali, begitu. Nah, itulah yang menjadi perbedaan pendapat. Kemudian, sumber hukum Islam yang tidak disepakati lainnya adalah saddud dzari'ah. Apa yang dimaksud dengan saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah itu terdiri dari 2 kata, sad dan dzari'ah. Sad menurut bahasa mempunyai arti menutup dan dzari'ah artinya adalah jalan. Maka saddud dzari'ah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Nah, sedangkan menurut istilah saddud dzari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemadaratan, hendaklah diubah atau dilarang. Jadi yang dimaksud saddud dzari'ah itu adalah sesuatu yang tadinya diperbolehkan, kemudian menjadi dilarang karena dianggap akan membuka jalan terhadap perbuatan maksiat, begitu ya.
Pengelompokan sadu dari'ah dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi dari'ah menjadi 4. Yang pertama adalah dari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti minum-minuman yang memabukkan itu membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina membawa pada kerusakan keturunan. Nah ini memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Yang kedua, dari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja, seperti misalkan nikah muhalil, ya, nikah tahlil, menikahi, menghalalkan seorang laki-laki kembali kepada mantan suaminya yang sudah mentalak 3. Nah ya, itu kan tidak boleh. Atau tidak sengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Ya, nikah tahlil itu kan pada dasarnya berhukum mubah nikah itu. Tapi karena dilakukannya itu untuk menghalalkan yang haram, ya, maka menjadi tidak boleh hukumnya. Begitupun mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya ya tidak ada larangan. Akan tetapi karena dengan mencacinya itu ya, bisa menjadi perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, membalas, ya, maka menjadi terlarang melakukannya. Yang ketiga adalah dari'ah yang semula ditentukan mubah tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya. Seperti seorang perempuan yang baru saja ditinggal suaminya, meninggal dunia, dia dalam keadaan masa idah, maka berhiasnya perempuan itu kan, wanita itu berhias boleh. Tapi kalau dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya meninggal dan masih dalam masa idah, maka keadaannya tentu saja menjadi lain, apalagi ya dia tabaruj misalkan keluar. Yang keempat adalah zari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contohnya hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang. Nah kalau ini tentu saja ada kebaikannya, yaitu untuk meyakinkan dia supaya tumbuh rasa suka, rasa cinta terhadap wanita yang akan dinikahi, dan ini akan membuat kekekalan dalam rumah tangganya. Ya, seperti itu. Jadi kelebihannya ada. Makanya di sini kerusakannya lebih kecil dibanding kepada kebaikannya. Nah, dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq Asy-Syatibi membagi zari'ah kepada 4 jenis juga. Yang pertama, zari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Ini pasti merusak. Artinya bila perbuatan dari'ah itu tidak dihindarkan, pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah di waktu malam. Dan setiap orang yang keluar rumah tersebut akan terjatuh ke dalam lubang. Ini ya, sebenarnya menggali lubang itu ya boleh-boleh saja. Hak kita mau menggali lubang dimanapun ya, di dekat rumah kita. Namun, penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu tentu akan mendatangkan kerusakan. Yang kedua, dari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur itu dijual belikan atau dijadikan minuman keras. Tapi karena kebiasaan pabrik minuman keras itu membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras, maka itu menjadi dilarang. Yang ketiga, dari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila dari'ah itu tidak dihindarkan, seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba. Nah ini harus hati-hati. Yang keempat, dari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang. Menurut kebiasaan tidak ada orang yang lewat di sana. Tempat itu jarang dilalui, sehingga kecil kemungkinan ada orang yang jatuh ke dalam lubang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar, lewat, lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut. Contoh lainnya misalkan dari sadu dari'ah adalah permainan
bermain game itu boleh-boleh saja. Akan tetapi apabila bermain, misalkan bermain dengan uang-uangan, itu bisa membuka atau membuat orang berpikir bahwa, oh enak ya bermain dengan uang-uangan kalau menang gitu kan, uang bertambah. Apalagi kalau dengan uang betulan ya, maka ini bisa membuat orang menjadi berpikir atau mengarahkan kepada perbuatan judi. Nah, sehingga bermain dengan uang-uangan ya atau permainan dengan uang-uangan ini menurut pandangan Sadud Dzar'iah ini hukumnya walaupun tadinya mubah, permainan itu bisa menjadi haram gitu. Siapa ulama yang menerima dan menolak Sadud Dzar'iah sebagai sumber hukum? Pertama, menurut Imam Malik, Sadud Dzar'iah itu dapat dijadikan sumber hukum. Artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau memang pada pembolehannya itu bisa membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. Yang kedua, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Sadud Dzar'iah itu tidak dapat dijadikan sumber hukum. Karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah, tetap diperlakukan mubah hukumnya. Jadi kalau asalnya mubah ya tetap mubah, kata Imam Syafi'i, tidak bisa berubah menjadi haram, begitu ya. Tetapi kalau kata Imam Malik ya sebaliknya, begitu ya. Inilah yang menjadikan perbedaan pendapat di antara mereka. Selanjutnya adalah urf. Apa yang dimaksud dengan urf? Urf itu menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah sara, menurut Wahbah Zuhaili menyebutkan urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Jadi yang namanya urf ini adalah hukum adat yang biasa berkembang atau berlaku di masyarakat. Ada berapa macam-macam urf? Dalam praktiknya ulama usul membagi urf menjadi dua macam. Dilihat dari segi sifatnya, urf dibedakan menjadi urf amali dan urf qauli. Urf amali yaitu urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan muamalah. Gitu ya. Kemudian urf qauli. Nah, kalau urf qauli ini disebut juga urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contoh misalkan kata al-walad itu untuk menyatakan anak laki-laki. Atau contoh lainnya misalkan kita biasa menyebut daging itu adalah untuk sapi ya atau kambing misalkan. Ketika kita belanja ke pasar ya, di sana atau di warung kita belanja ada daging tidak, maka si penjual akan mengatakan oh tidak ada, kosong, ketika misalkan daging sapinya habis. Padahal di sana ada ayam. Sementara ayam juga sama daging ya. Ikan juga sama, yang dimakan itu dagingnya. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan urf di kita bahwa kalau kita makan ikan, maka kita tidak akan mengatakan daging ikan, sudah saja mengatakan makan ikan. Kalau kita makan daging ayam, maka sudah terbiasa mengatakan ayam, jarang yang mengatakan daging ayam gitu ya. Biasanya sama apa makannya? Sama ayam. Sama apa makannya? Daging. Orang terbersit ketika bilang daging yaitu sapi begitu ya. Nah, ini adalah urf atau kebiasaan. Kemudian dilihat dari segi wujudnya, maka urf dapat dibedakan kepada dua macam. Yang pertama adalah urf yang sahih atau baik, yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalnya ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan atau ketika khitbah, calon mempelai laki-laki itu memberi hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari mas kawin. Nah, ini adat kebiasaan, tanda sayang dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Nah, ini sekalipun tidak ada dalam rukun nikah atau persyaratan ketika menghitbah, akan tetapi ini sudah menjadi adat kebiasaan. Nah,
ini juga tidak menjadi masalah karena memang tidak ada dalil yang melarangnya, maka ini dikatakan urf sahih atau baik gitu. Kemudian yang kedua urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan madorot dan menghilangkan kemaslahatan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Misalkan ya kebiasaan di masyarakat berhutang, ketika berhutang itu misalkan menambahkan bunga ya, maka ini tentu saja jelas walaupun sudah terbiasa akan tetapi syariat melarangnya ya, ini dikatakan riba nasi'ah. Kemudian misalkan yang lainnya adalah kebiasaan-kebiasaan sesajen misalkan ya, memberikan sesajen dianggap ini adalah untuk mengusir roh-roh jahat dan sebagainya, maka ini tentu saja dilarang. Kenapa? Karena syariat memang menyatakan bahwa itu merupakan perbuatan syirik ya. Dan syirik termasuk doa yang tidak diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana dengan kehujahan urf? Yang pertama, ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih itu dapat dijadikan hujah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Jadi selama tidak bertentangan, sahih baik itu silakan dijadikan hujah. Sedangkan urf fasid itu tidak dapat dijadikan hujah. Tentu saja kalau kebiasaan-kebiasaan kalau memang bertentangan dengan syariat, maka tentu saja hukum adat itu kalah dengan hukum syariat. Begitu ya, tidak boleh diikuti atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah syar'u man qoblana. Apa yang dimaksud dengan syar'u man qoblana? Menurut bahasa, syar'u man qoblana itu berasal dari kata syar'u atau syir'ah yang artinya sebuah aliran air atau sebuah agama atau hukum syariat. Dan qoblana artinya adalah sebelum Islam. Jadi menurut istilah syar'u man qoblana itu adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad seperti ajarannya agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain. Jadi syar'u man qoblana itu adalah syariat atau ajaran yang berlaku bagi umat sebelum Nabi Muhammad begitu ya. Lalu macam-macam syar'u man qoblana. Yang pertama, pembagian syar'u man qoblana atau syariat dari umat terdahulu. Dan contohnya dinasyah syariat kita atau syariat Islam tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis itu tidak suci, kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Ya, jadi syariat yang terdahulu dinasyah oleh syariat kita. Nah ini tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan para ulama ya. Jadi dulu pada masa Nabi Musa itu pakaian yang terkena najis itu tidak bisa menjadi suci kembali kecuali dipotong yang terkena najisnya. Sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan, kata Rasulullah, apabila terkena najis maka cukup saja dicuci sampai hilang rasa, bau, dan warna. Maka pakaian itu bisa dipergunakan kembali, begitu ya. Maka syariat itu sudah tidak bisa digunakan. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang bekerja misalkan di tempat cleaning service misalkan ya, yang terbiasa membersihkan di WC misalkan ya, di tempat-tempat yang banyak najis, maka tentu pakaiannya kalau terkena najis, kalau menurut syariat dulu ya harus dipotong ya, bisa cumpang-camping, lama-lama bisa habis pakaiannya. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan demikian, sehingga ini sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contohnya perintah menjalankan puasa. Jadi dianggap syariat dulu itu juga termasuk syariat kita. Seperti dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya di sini puasa dikatakan diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad, juga umat yang terdahulu pun diwajibkan. Yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasah atau dianggap sebagai syariat kita.
Jadi tidak ada penegasan apakah dihapus masih berlaku atau tidak. Nah ini contohnya adalah dalam Al-Quran menyatakan hukum kisos. Ya, dalam Al-Maidah ayat 45 bahwa kisos itu mata dibalas dengan mata, ya hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, ya seperti itu dan seterusnya. Nah di sini hukum kisos ini tidak ada penegasan. Dikatakan di sana bahwa di dalam kitab Taurat. Nah apakah itu di dalam kitab Taurat, dalam Al-Quran dan sekarang ini masih berlaku atau tidak? Nah di sini ya. Sementara dia menganggap ya tidak akan disampaikan kembali di dalam Al-Quran kalau memang tidak berlaku lagi, begitu ya. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa ya itu kan hanya sekedar menceritakan saja atau menjelaskan saja di dalam kitab Taurat. Nah ini yang menjadi perselisihan, begitu ya, atau perbedaan pendapat. Kemudian kehujahan syar'u man qoblana. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasyahnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari sini muncul syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. Nah ini jadi berpendapat demikian sebagian ulama. Berlaku dulu juga berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad selama tidak ada dalil yang memang menghapusnya atau menasahnya. Yang terakhir adalah mazhab sahabi. Apa yang dimaksud dengan mazhab sahabi? Mazhab sahabi menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Definisi sahabat, menurut ahli hadis, sahabat itu adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah walau sesaat. Menurut Sa'id bin Al-Masib, sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang 1 atau 2 kali. Selanjutnya, menurut Al-Jahiz, sahabat adalah orang yang kumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Sedangkan menurut Ibnu Jabir, sahabat adalah setiap muslim yang bertemu Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Contoh seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar. Jadi pengertian sahabatnya saja di sini di antara para ulama sudah berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ya memang hidup di zaman Rasulullah, kemudian tinggal bersamanya, ada yang mengatakan lama, tapi ada juga yang berpendapat bahwa walaupun sesaat, tapi dia melihat Rasulullah atau pernah hidup di zaman dia hidup di zaman Rasulullah, maka itu pun dikatakan sahabat. Kemudian ada berapa macam-macam mazhab sahabi. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat itu bisa dijadikan hujah. Karena kemungkinan simak dari Nabi, jadi dia mendengar langsung dari Nabi. Kemungkinan itu sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah. Meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Jadi hadis mauquf itu hadis yang dinisbatkan dari sahabat. Contohnya perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Atau misalkan contoh lainnya tidak diterima kesaksian seorang anak kecil misalkan ya. Nah ini juga merupakan mazhab sahabi. Kemudian yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma. Jadi ini dalam kategori ijma sahabi atau kesepakatan para sahabat. Contohnya misalkan sepakat dalam pembukaan Al-Quran, sepakat dalam penetapan waris 1/6 untuk nenek, begitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan hujah. Nah, yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujah. Jadi, karena ini tidak semua sahabat menyatakan pendapatnya, artinya ada yang diam, ada yang mengikuti, begitu ya. Maka ini tentu saja menjadi berselisih. Yang menganggap bahwa ijma sukuti itu bisa dijadikan hujah,
ya maka mereka menggunakannya, sedangkan yang tidak ya berarti mereka tidak menjadikannya sebagai hujah. Contohnya misalkan Utsman bin Affan menetapkan hilangnya kewajiban sholat Jumat jika sholat Jumat itu bertepatan dengan hari raya. Misalkan ketika Idul Fitri atau Idul Adha jatuhnya hari Jumat, maka dia sudah sholat Id, maka dia tidak usah sholat Jumat. Begitu ya. Nah itu menurut Utsman bin Affan, dan ini tidak semua sahabat menyatakan pendapatnya, sehingga ada yang menggunakannya, ada yang tidak. Kehujahan mazhab sahabi. Pendapat pertama mengatakan bahwa mazhab sahabi atau qaulus sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, ya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Alasannya adalah sahabat itu bagaikan bintang-bintang. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk, ya. Sahabat itu adalah orang yang hidup pada masa Nabi, sehingga dianggap kecil kemungkinan kalau sahabat itu salah, ya, sehingga mazhab sahabi ini dijadikannya sebagai hujah. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa mazhab sahabi atau qaulus sahabi secara mutlak itu tidak dapat menjadi hujah dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Jadi qaul jadid. Kalau yang tadi Imam Syafi'i itu pada qaul qadim ketika masih hidup di Baghdad sebelum pindah ke Mesir. Sementara qaul jadid itu setelah Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, ya. Juga Abu Hasan Al-Kharha dari golongan Hanafiyah. Nah, alasan mereka antara lain adalah firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan, dalam Quran surat Al-Hasr ayat 2. Soleh-solehah ibu, demikian materi tentang sumber hukum Islam yang muhtalaf atau sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau diperselisihkan. Demikian materi yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.